Pembacaan firman Tuhan dari Ulangan 11 ayat 1 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat, dan lengannya yang teracung, tanda-tanda, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Fir'aun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah, dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda
pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut kepadanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain, yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal, dekat pohon-pohon terbantin di More? Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Demikian. Yohanes pasal 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi.
Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang,
sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Neliana dan Pak Ketut. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Berkat dan Kutuk. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi Anda semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan hati yang tulus. Saudara, setiap kali saya penginjilan ya di Eropa, ya maka pesan yang saya sampaikan adalah selalu bertobatlah. Ya, Belanda, Jerman, ya bertobatlah sebab kami mendapatkan Injil darimu. Ya,
Kita itu berhutang Injil kepada orang Eropa. Dan mungkin saya adalah orang Indonesia pertama yang teriak-teriak di jalan-jalan di Eropa, bertobatlah Eropa, bertobatlah Belanda, bertobatlah Jerman. Ya, mungkin setahu saya ini orang Indonesia pertama yang teriak-teriak di jalan-jalan di Eropa, saudara ya, supaya mereka bertobat karena Injil yang mereka telah bawa kepada kita dan kita bawa kembali kepada mereka. Apa masalahnya dari Injil di Belanda dan di Eropa ini, saudara ya? Apa masalahnya? Injil yang dibawa, ya Injil yang pernah mereka dengar, ya menjadi Injil yang lain, saudara ya. Injil apa, saudara? Injil yang bukan merupakan ajaran Tuhan Yesus, melainkan ajaran dari bapak-bapak gereja. Itu dogma-dogma tiap anggota, tiap organisasi mereka. Akhirnya, ketika mungkin Anda yang sudah pernah lihat film Shogun itu ya, di Walt Disney ya, di mana? Disney ya, Disney, Shogun itu ya, tentang masuknya agama Katolik, agama Kristen Protestan, agama ya, saya bilang ya. Lalu mereka di tanah asing, mereka bersaing satu sama lain dan mereka saling membunuh, saudara. Bersaing dan mereka saling membunuh, bukannya bekerja sama. Ya, nah karena mereka saling membunuh bukan karena ajaran Tuhan Yesusnya, tapi karena dari negaranya yang memerintahkan mereka untuk saling berintrik. Ya, jadi karena beda agama, beda doktrin, beda dogma, lalu mereka saling bunuh. Itu yang terjadi. Nah, itulah Injil yang lain. Ya, mereka bisa berperang satu sama lain karena Injil yang lain, saudara, yang bukan Injilnya Tuhan Yesus. Apa akibatnya, saudara? Akibatnya anak-anak mereka mulai dari sekitar tahun 60-an ya, mereka mulai tinggalkan Tuhan. Kebangkitan liberal, ya, kebangkitan teologi liberal, ya, yang berani menantang eksistensi Tuhan dan Yesus Kristus, ya, membuat orang-orang yang tidak percaya, ya, menjadi berani untuk menantang gereja. Bagus, sebab selama ratusan tahun, bahkan mereka sendiri tidak punya iman. Iman mereka didoping oleh kultus, mitos-mitos, bukan oleh kebenaran dalam Alkitab, saudara. Oh, mereka hafal dengan Alkitabnya, tetapi mereka kemudian membaca mitos-mitos. Mereka percaya dengan mitos-mitos agama. Dongeng tahayul nenek tua, katanya Paulus kepada Timotius. Orang Kristen. Dan itu dongeng tahayul nenek tua itu yang seringkali dibuat di dalam gereja, yang menjadi roh dusta dalam gereja. Sehingga kamu tidak lagi mempercayai Tuhan Yesus, tetapi kamu mempercayai dongeng-dongeng ini. Contoh, vampir, ya, Dracula, ya kan? Yang di Eropa ini kan vampir Dracula ini kan, yang takut sama kayu salib, kalau dibentengkan begitu takut gitu ya. Nah, itu dongeng kultus nenek tua, saudara. Mana ada setan takut sama simbol-simbol salib? Mana ada? Nah, itulah dongeng nenek tua yang disebut dengan dongeng nenek tua itu. Nah, dan macam-macam lagi ya. Kalau Anda masuk ke kuburan gitu ya, masuk, kalau Anda pergi ke kuburan terus Anda pakai salib, ya. Salib itu nanti takut setan, gitu ya, saudara ya. Nah, itu yang itulah dongeng nenek tua. Dari mana dongeng itu? Karena salib itu kemudian dikultuskan menjadi sesembahan yang lain yang bukan Yesus Kristus. Itulah Injil yang lain, saudara ya. Nah, tadi malam di Koinonia Online, tadi malam saya tutup karena ada ini ya, saya ada waktu buka gambar itu ada KTP-nya seseorang terbuka begitu ya. Ya, jadi harus saya tutup
langsung saya tutup itu ya. Langsung saya tutup, langsung apa namanya, saya hapus ya gambar KTP itu, tapi sudah dihapus ya. Karena kan itu privasi ya. Ya, saya tidak mau orang ini nanti ada jadi dirugikan ya. Jadi saya tutup. Tapi sekarang sudah aktif kembali ya, sudah saya buka kembali videonya. Koinonia tadi malam saya cerita ya tentang roh dusta di dalam gereja, di mana simbol dan ritual menggantikan Kristus yang sejati, saudara. Simbol dan ritual itu ya, agama-agamanya akan menghasilkan nanti justru kemerosotan moral manusia, saudara. Ya kan? Karena manusia kan pengen gampangnya, pokoknya bagaimana? Pokoknya begini, nah boleh diakalin nggak? Sudah, pokoknya bagaimana yang gampang, boleh diakalin nggak? Oh boleh, dengan cara kawin siri misalnya. Ya kan? Manusia itu kan pengen berzina, pengen memuaskan hawa nafsu. Oh nggak boleh berzina. Lebih baik kamu menikah istrinya lebih dari satu. 4 misalnya. Waduh sudah 4 bagaimana? Waduh, boleh kawin siri. Ya kan? Yang 4 kawin di KUA, yang lain resmi, sementara yang kelima 6, 7, 8 kawin siri. Itulah manusia seperti itu, saudara ya. Sudah dibolehkan, dia cari bypass yang lain yang lebih gampang lagi. Itu yang dimau oleh manusia. Seperti itu. Makanya Tuhan Yesus tidak mengajarkan ritual dan simbol. Karena ritual dan simbol itu adalah bagian dari dagingnya manusia. Ya, bagian dari hawa nafsu manusia. Torah itu ya, ketika Torah yang tertulis itu adalah buah pengetahuan supaya kamu tahu. Ya kan? Dengan adanya buah pengetahuan, kamu jadi tahu kan bagaimana hidup di dunia yang jahat ini kan. Torah di zaman Musa mengajarkan Anda supaya Anda ya bisa survive di tengah-tengah tanah Kanaan itu, saudara. Karena diberi aturan-aturan, segala macam aturan ada di Torah itu ya, ada aturan-aturan kesehatan, aturan pertanian, aturan bagaimana mengatur hubungan kita dengan sesama, ya kan? Coba kalau tiap orang semua boleh niduri istrinya, mereka bisa dendam satu sama lain kan? Bisa dendam satu sama lain, akhirnya mereka bisa perang sendiri. Ya, makanya mereka diberi aturan, jangan ingin istri sesamamu, tidak boleh. Kalau mereka ya bisa mengawini perempuan-perempuan asing yang tidak sama dengan mereka, apa akibatnya? Maka mereka akan kena penyakit kelamin, saudara. Akan kena penyakit kelamin karena mereka boleh berganti-ganti pasangan seenaknya kalau tidak ada aturan dalam pernikahan dan hubungan seks. Mereka jadi bangsa yang lemah. Apa akibatnya kalau mereka boleh sembarang apa dimakan? Ya mereka kan banyak penyakit, virus, wabah. Ya, boleh makan kelelawar, apa segala wah itu wabah semua itu. Ya, itu semua kan bisa menjadi penyakit-penyakit semua. Kenapa mereka harus disunat? Karena zaman itu belum ada air. Mereka harus bersih supaya gampang. Airnya nggak banyak air, soalnya belum ada air. Belum ada dokter yang mengerti, dokter kelamin. Sehingga semua orang harus disunat supaya membersihkannya gampang. Dan seterusnya ya. Jadi aturan Torah itu diberikan di zaman itu untuk mengatur di zaman itu dengan keterbatasan saat itu. Tuhan berikan Torah. Torah itu dilakukan manusia mengalami peradaban ya. Gara-gara Torah ini, maka manusia mengalami peradaban, kemajuan peradaban yang luar biasa sampai dengan di zaman Babilonia, saudara ya. Torah itu disebarkan ke seluruh dunia. Hukum itu menjadi hukum yang dimaklumi oleh seluruh dunia, oleh Sadrah, Mesah, Abednego, Daniel, dan juga Mordekai, dan sampai ke Esra Nehemia, saudara. Hukum itu menjadi mendunia ya, Torah itu. Nah, saudara, ketika Anda melakukan Torah, ya, untuk dirimu sendiri, maka kamu akan sehat, maka kamu akan kuat, maka kamu akan hidupnya akan efisien, hidupmu akan efektif, saudara. Makannya sehat, ya kan? Makan diet Torah itu diet ya, diet Torah itu diet yang sehat, saudara. Kalau Anda ngikutin Torah,
ya, ingat dietnya Torah, kamu akan sehat loh, saudara. Nggak boleh makan daging-daging berlemak, dan seterusnya itu ya. Nggak boleh makan kepiting, nggak boleh makan udang, Anda hanya boleh makan ikan yang bersisik. Ya, Anda makan makanan yang diizinkan di dalam Torah. Ya, dan itu pun harus kosher, cara ini ya segala macam ya, bagian-bagian mana yang boleh, jeroan kamu nggak boleh makan, kamu ikuti diet pola hidup makan sehat. Ya, jangan makan onta, masuk saudara, apalagi kencingnya jangan minum saudara ya, karena kan diharamkan dalam Torah. Kamu akan sehat. Tetapi kalau keluargamu mengikuti hukum Torah, maka keluargamu akan diberkati, saudara. Beneran, karena itu ada cara-cara mereka hidup, suami, istri, sepakat untuk melakukan Torah, mereka hargai, mereka tidak berzina satu sama lain. Anak-anak diajari untuk hidup di dalam kasih satu sama lain, punya hikmat, Amsal ya. Amsal berkata, hai anak, dengarkanlah nasihat anakmu dan didikan ayahmu dan nasihat ibumu. Maka keluarga itu akan kuat, saudara. Tetapi kalau satu negara dia ikutin Torah, maka satu negara itu akan diberkati. Nah, itulah yang dimau dari hukum Musa, Torah itu, saudara. Supaya kamu hidup teratur, hidup di dalam keteraturan, hidup di dalam yang kesehatan, cara bertani pun diajarin, budaya, kultur dibangun. Kalau ada yang berkhianat, bagaimana? Sekarang dibalik. Tadi kalau kamu sendirian di tengah dunia yang jahat, kamu sendirian melawan Torah, kamu diberkati. Kamu yang diberkati, orang-orang kamu melihat kutuk di sebelah kanan kirimu. Kalau sekeluarga kamu melakukan Torah, keluarga kamu diberkati, kamu akan melihat keluarga-keluarga lain kena kutuk. Orang-orang Yahudi yang ada di negara-negara yang terasing itu ya, mereka melakukan Torah, hidup mereka diberkati. Tidak ada orang Yahudi kere melarat, nggak ada pengemis Yahudi, tidak ada, saudara. Yang ada itu fitnahan dari orang Islam ya. Muhammad katanya dihina sama pengemis Yahudi yang buta. Nah, itu adanya itu tuh saudara, karangannya orang Islam. Orang Yahudi miskin itu ada karangannya orang Islam, tapi realitanya tidak ada orang Yahudi miskin, karena mereka pasti akan saling tolong menolong. Kenapa? Karena firman Tuhan memerintahkan mereka tidak boleh ada yang miskin di tengah-tengah kita. Ya, tidak boleh ada kekurangan tengah-tengah kita, dan itu dilakukan oleh para rasul loh, kita orang Kristen loh. Jadi kalau satu komunitas melakukan apa yang Torah ajarkan, maka tidak akan ada orang miskin di situ, saudara. Di komunitas itu, termasuk di dalam keluarga Kristen, ya kan? Kalau satu negara dia melakukan Torah, dia akan diberkati, akan menjadi negara yang kuat. Contohnya sampai negara Israel hari ini, ya kan? Itu jangan tanya lagi, mereka melakukan Torah, saudara. Satu negara sepakat, ya, dengan caranya mereka, ya. Nah, saudara, demikian juga dengan kalau dari seluruh bangsa melakukan Torah ada satu yang tidak melakukan, maka orang ini akan terkutuk, saudara. Kenapa dia bisa terkutuk? Ya, semua orang sehat, dia sendiri nggak sehat, maka dia akan dikucilkan. Ya kan, kalau ada orang kena penyakit menular, ya pasti dikucilkan. Bukan yang sehatnya bukannya disuruh ngalah, ya yang sakit ini disuruh minggir. Kena lepra misalnya kan, disuruh minggir. Itu ya, roh najis tadi malam kita belajar roh najis. Orang yang dihinggapi roh najis dia akan kena lepra, saudara. Tadi malam belum saya sampaikan ya. Orang yang dihinggapi roh najis, ya tandanya dia akan kena lepra. Zaman itu, ya saudara, penyakit lepra itu mengerikan ya. Titiknya bisa putus sendiri, saudara. Jarinya bisa putus sendiri, hidungnya bisa lepas. Ya kan? Seperti orang sipilis ya. Orang sipilis itu bisa tubuhnya, kepalanya itu bisa miring ya. Badannya bisa bongok, tiba-tiba tangannya bisa cengkrong begitu, saudara ya. Orang yang kena penyakit sipilis akut, kenapa? Ketarik saraf-sarafnya itu ya. Eropa itu pernah yang 400 tahun dilanda sipilis ya. Sehingga kalau ada keluarga kena sipilis, wah dianggap kena kutuk, ya berdosa, ya kan? Itu benar-benar dianggap kutuk ya, sipilis di Eropa zaman itu ya, selama 400 tahun sampai ditemukannya penisilin ya. Karena ada satu dari anggota keluarga yang melakukan dosa perzinahan, seluruh keluarganya, saudara, kena. Waktu zamannya imperial mereka keliling dunia ya, saudara. Nah, kalau satu keluarga tidak melakukan firman Tuhan, maka keluarga itu akan terkutuk. Kalau satu negara tidak melakukan firman Tuhan, ya habis negaranya itu menjadi lemah. Nah, sama ya, orang kalau percaya Tuhan Yesus, satu orang percaya Tuhan Yesus, orang itu akan diberkati. Percayanya harus sungguh-sungguh percaya. Torah itu dilakukan secara fisik.
Ya, di dalam Ibrani ya dikatakan kalau jangan mempermainkan kasih karunia, katanya Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia, katanya saudara ya. Dalam Ibrani 10 ayat 29. Wih, serem kali saudara ya. Kalau kita mempermainkan kasih karunia, maka kamu sudah ada di bawah penghukuman. Jangan bilang kamu Kristen loh, kamu Kristen belum tentu kamu terima kasih karunia loh. Bagaimana caranya kamu menerima kasih karunia? Kamu harus hidup di dalam Yesus, mengasihi, mengampuni, memberkati. Kalau kamu tidak memberkati sesamamu, kamu bukan mengikut Kristus loh. Semiskin apapun, makanya ya di dalam diimpun pagi, kalau kamu dikasih sembako itu seharusnya ya itu rutin ya, paketnya selalu sama, tidak boleh milih, selalu itu. Sebab kalau kamu kelebihan beras, berasnya masih pas, saya boleh milih lain, nggak boleh, hanya boleh itu saja. Sebab beras itu yang lebih itu kamu harus belajar berikan diakonia kepada tetanggamu. Kalau kamu surplus surplus pasta gigi, ya masih ada baru Pak, yang ini belum selesai Pak, ini saya sudah 3 kali dapat pasta gigi, saya tinggal 1 masih baru, ini saya dikasih lagi Pak, yang 1 masih baru kamu kasih tetanggamu. Pak ini surplus Pak, kopinya kasihkan, minyaknya kasihkan saudara. Apa yang surplus bulan itu kasihkan ke orang lain yang membutuhkan. Saya jual Pak, enggak boleh. Kamu dapatnya cuma-cuma kok kamu jual. Nggak boleh, kamu harus kasihkan. Kamu belajar berbagi hidupmu, saudara. Karena kamu berlebih, maka kamu harus berbagi. Jadi jangan bilang kamu orang miskin penerima bantuan, terus kamu tidak bisa berbagi. Bisa. Itulah ajaran Tuhan Yesus, ajaran kasih karunia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Kamu tidak akan menjadi pengikut Kristus sebelum kamu memberkati. Semiskin apapun, sekaya apapun. Belum tentu yang miskin tidak bisa berdiakonia, yang kaya seringkali malah tidak bisa berdiakonia walaupun gajinya besar. Saya sempat gajinya gede, saudara ya, tapi nggak bisa berdiakonia. Jangankan diakonia ngasih mami saya aja nggak pernah. Saya mengalami masa-masa itu. Kenapa? Karena hidup saya dipenuhi dengan cicilan. Hati-hati saudara yang suka kredit, jangan sampai kamu tidak ada lagi uang bersisa untuk berdiakonia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Kamu kalau belum mengampuni orang-orang yang tidak ya yang menjahati kamu, kalau kamu belum mengampuni mereka, kamu belum menjadi pengikut Kristus, saudara. Kalau kamu belum mengasihi sesamamu, kamu menjadi belum pengikut Kristus. Jangan sok-sokan kamu cerita, saya ini Kristen, saya pengikut Kristus. Kalau kamu belum melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, mengasihi, mengampuni, memberkati, kamu bukan pengikut Kristus, saudara. Kalau satu orang melakukan janji Tuhan dalam hidupnya, dia akan diberkati. Orang itu saja akan diberkati. Ya, tetapi firman Tuhan berkata, kalau satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya pasti akan diselamatkan. Mengapa? Karena kamu harus memberitakan Injil pada mereka. Hidupmu harus menjadi Injil yang terbuka, yang mereka baca. Kamu harus menjadi panutan. Kamu ini adalah refugee dari kerajaan Allah, ya, dan kamu harus menjadi berkat bagi orang sekitarmu sehingga keluargamu diberkati dan keluargamu dimenangkan. Kalau seluruh keluarga dimenangkan, maka keluarga ini akan sukses, saudara. Akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kalau kamu tidak di dalam Tuhan, maka kamu ada di bawah penghukuman, otomatis di bawah kutuk. Supaya kamu keluar dari kutuk-kutuk itu, dari kemiskinan, kemaratan, dari semua hal-hal yang penderitaan yang tidak perlu. Kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh percaya, mengasihi, mengampuni, memberkati. Tanpa itu kamu nggak bisa. Kalau satu keluarga sudah dimenangkan, maka terus saudara ya, dalam komunitasmu dan seterusnya, maka komunitas itu akan diberkati seperti komunitas kita hari ini. Maka tidak ada orang miskin di tengah kita. Apa arti orang miskin? Nggak bisa makan. Itu loh orang miskin. Ya, maka tidak ada orang miskin. Semua di sini yang nggak bisa bayar rumah, kontrakannya ya dibayarin, sehingga kamu nggak perlu tidur di jalan dengan anak-anakmu. Kamu bisa bekerja dengan tenang, ya kan?
Bekerjanya enggak ngoyo, kamu bisa mikir di rumah. Setelah itu kamu bisa berbagi, siapa yang aku bisa berkati ya? Aku mau bekerja dengan lebih rajin, tanpa beban. Ya kan, tanpa harus korupsi, tanpa harus nyuri. Ya, kenapa? Karena tidak ada orang miskin di tengah-tengah kita. Harusnya kamu gunakan untuk kamu meningkatkan integritas, kapabilitas, kredibilitasmu. Belajar, saudara. Nah, itulah yang dimaksud dengan berkat dan kutuk. Kalau hidupnya kita diberi, komunitas kita ini diberi berkat supaya kita menjadi berkat, dan kamu semua yang percaya diberkati, dan kamu hidup punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Bahkan kita berikan beasiswa bagi anak-anakmu, saudara. Bayangkan, seharusnya kalau kamu adalah orang-orang Kristen yang sejati, maka kamu akan hidup berkelimpahan, diberi fasilitas banyak sekali, maka tidak ada orang miskin di tengah kamu, dan tidak ada orang malas. Nanti ada, ini kan kita belum mulai ya, belum mulai setahun ya. Nanti di tahun kedua kita akan evaluasi orang-orang yang selama setahun menerima bantuan dan tidak bekerja, akan kita stop bantuannya. Yang tidak bekerja jangan makan. Oh, nanti keluarga gimana? Mati aja, nggak apa-apa. Ya kan? Kamu nggak mau kerja kok. Itu beneran, saudara ya. Itu komunitas yang benar. Kamu tidak boleh mempermainkan kasih karunia. Mentang-mentang kamu dikasih apa segala macam, lalu kamu malas. Nggak boleh, saudara. Gantian yang lainnya mau kerja. Kamu dibantu supaya kamu bisa bekerja dengan tenang. Tapi saya belum dapat pekerjaan, Pak Tuhan, belum, bohong. Yang adalah kamu milih kerjaan yang enak. Kerjaan yang membuat kamu tambah malas. Bekerja apa saja, saudara. Jangan tidak bekerja. Dosa loh orang tidak kerja. Orang yang tidak bekerja itu dosa loh, saudara. Berarti kamu di bawah kutuk. Karena berkat kita adalah ketika kita bekerja, bukan ketika kita nganggur. Pemalas itu, kata Amsal ya, pemalas itu ya akan miskin. Sehingga para pemalas itu kan menjadi beban bagi orang lain. Nah, yang dimaksud tidak ada orang miskin di tengah kamu adalah ketika dia rajin, tetapi dia baru ya menghadapi pencobaan. Gitu ya. Sehingga kita bantu meringankan pencobaan dalam hidupnya. Tapi kalau dia malas, tidak layak dibantu, saudara. Nggak boleh dibantu. Biarlah dia mati saja, nggak apa-apa. Ya, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.